Salam jumpa di podcast RRI.net Manokwari, pemirsa dan juga untuk Anda. Hari ini kami hadir kembali di podcast RRI.net Manokwari dengan topik-topik yang berbeda. Kali ini topik kita peran PGGP Papua Barat dalam modernisasi beragama. Dan tentunya saya tidak sendiri di podcast kami hari ini, saya bersama dengan Pendeta Dr. Daniel Sukan, STHMTH, selaku Ketua Umum PGGP Provinsi Papua Barat. Shalom Bapak. Shalom. Selamat bersama dengan kami di podcast RRI.net Manokwari. Nah, ini sebuah topik yang menarik. Peran PGGP Papua Barat dalam modernisasi beragama. Nah, kalau kita melihat dari PGGP sendiri hadir di wilayah atau di Provinsi Papua Barat, ini tentunya membawahi gereja-gereja yang ada di wilayah Manokwari. Namun apa sih sebenarnya visi misi dari PGGP hadir di Manokwari? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk para pemirsa sekalian. Shalom. PGGP Persekutuan Gereja-Gereja Papua Provinsi Papua Barat hadir sebagai wadah di mana di dalamnya ada berbagai denominasi gereja, kurang lebih ada 49 denominasi gereja tambah Katolik, di mana berbagai denominasi gereja berhimpun bersama menjadikan PGGP sebagai rumah bersama untuk membangun tubuh Kristus yang kita kenal dengan banyak anggota tetapi satu tubuh. Satu tubuh, ya. Artinya bahwa walaupun ada perbedaan tetapi dipanggil menjadi satu untuk tujuan pembangunan bangsa, negara, tetapi juga seharusnya di Provinsi Papua Barat. Itulah visi dan misi serta moto kami. Banyak anggota satu tubuh. Oke, ya kemudian Bapak Pendeta, bagaimana PGGP bisa mendefinisikan konsep modernisasi beragama secara khusus di wilayah Papua Barat? Baik, moderasi beragama menjadi satu pemahaman bersama di dalam hubungan interaksi antar umat beragama yang tentu kita semua tahu bahwa dalam 10 tahun belakangan melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, kantor wilayah Kementerian Agama setiap provinsi, bahkan seluruh umat beragama dipanggil untuk mengalami suatu penyadaran atau suatu pemahaman bahwa di dalam perbedaan agama yang ada, kita mesti memahami bahwa kita hadir sebagai umat dan juga masyarakat Indonesia yang harus memahami perbedaan. Betul. Sehingga perbedaan itu tidak kemudian, baik perbedaan agama maupun perbedaan budaya suku itu tidak kemudian membuat kita terpisah satu dengan yang lain, tetapi harus berada di dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian kembali kepada visi misi dari PGGP tadi. Banyak anggota, satu tubuh. Ya. Dalam tubuh kita satu tubuh, fungsi anggota tubuh kan berbeda tetapi satu. Dan karena itu pemahaman itulah yang kemudian PGGP ketika pertanyaan tadi apa peran PGGP di dalam moderasi beragama, saya sebagai ketua umum dalam berbagai kesempatan mengajak umat untuk memahami perbedaan itu di dalam pemahaman terhadap Sang Pencipta. Iya. Bahwa ini yang lebih utama pada Sang Pencipta. Yang menciptakan perbedaan itu siapa? Siapa yang menciptakan manusia? Misalnya saya diciptakan dengan rambut keriting, mungkin warna kulit agak gelap, yang lain terang. Tapi persoalannya adalah bukan ada pada perbedaan itu, tapi siapa yang menciptakan kita. Jadi dari aspek agama, kita semua percaya bahwa Tuhanlah Sang Pencipta manusia dengan perbedaan itu. Ya, betul. Jadi kalau kita protes perbedaan, itu berarti sedang memprotes Sang Pencipta yang menciptakan perbedaan itu. Iya.
Itu dulu yang menurut saya menjadi fondasi, sehingga peran PGGP dalam moderasi beragama adalah menginformasikan sampai kepada para pemimpin gereja dan agama bahwa kita ini berasal dari Sang Pencipta yang sama. Yap. Kalau itu sudah sampai pada pemahaman itu, semua hal berbeda yang lain pasti akan diterima. Tidak ada alasan untuk menolaknya, karena kita sedang menyembah kepada Sang Pencipta, Sang perbedaan Pencipta itu. kita, betul. Itu konsep awalnya, ya. Iya. Nah, kemudian ini kan ke depan pasti PGGP juga punya banyak program-program yang dilakukan. Nah, terutama dalam mungkin denominasi gereja-gereja, tetapi tentunya PGGP punya program yang konkret untuk terus mendorong toleransi antar umat beragama, terutama di wilayah Papua Barat. Seperti apa program PGGP ke depan? Baik, terima kasih. Kita bersyukur karena dalam kepemimpinan Gubernur secara khusus dalam 10 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu, kita Provinsi Papua Barat secara nasional tercatat sebagai provinsi toleran nomor 1 dan 2 tahun 2022 dan 2021. Itu artinya ini satu hal yang membanggakan, karena dengan bersama-sama dengan komponen yang ada, baik FKUB, PGGP terpanggil untuk membangun kesadaran moderasi beragama. Jadi sebetulnya saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa di seluruh Indonesia sosialisasi pemahaman moderasi beragama sedang dilakukan, tapi Papua Barat kita sudah mencapainya beberapa tahun yang lalu, dan itu membanggakan. Nah, karena itu saya berharap kita terus mempertahankan itu dengan cara menghadirkan pemahaman yang tadi, pemahaman bahwa kita ini berbeda, bukan dalam tataran konsep, tetapi itu ada pada hal teknis, yaitu di ruang keyakinan masing-masing dengan perbedaannya, tetapi pada akhirnya kita tahu kita semua ini bersumber dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah Pencipta manusia, langit dan bumi serta manusia. Jadi puji Tuhan, syukur boleh kita di Provinsi Papua Barat, kita tentu mencapai hasil itu karena itu adalah hasil survei. Hasil survei yang dibuat oleh Kementerian Agama, dan pada akhirnya kita pernah meraih itu. Tapi belakangan ini saya dengar itu sudah turun ke urutan 17 dari 38 provinsi. Nah, itu berarti kalau ada PR. Sebelumnya dari urutan 17 Papua Barat 1 dan 2 di per 2 itu ada di urutan 1 dan 2. Ya. Silakan bisa cari di Google, ada di dalam pencapaian itu. Dan ya, puji Tuhan. Itu berarti sekarang peran PGGP dengan semua komponen yang ada, kita harus kembali meningkatkan itu dengan cara, ya bagi saya terus mensosialisasikan dan membagikan tentang pemahaman yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ini selain PGGP mungkin membawahi gereja-gereja yang ada di tanah Papua, bagaimana PGGP ini juga membangun hubungan dengan agama-agama lain, seperti mungkin katakanlah agama Islam, agama Hindu, dan juga Katolik, Buddha, ya mungkin yang ada di wilayah Manokwari selain dengan denominasi gereja, tapi bagaimana kita juga terus membangun toleransi antar umat beragama yang ada di wilayah Papua Barat. Baik, jadi secara struktur organisasi PGGP adalah wadah umat Kristiani dari beberapa denominasi gereja yang ada di Provinsi Papua Barat. Sementara di dalam kebersamaan kami PGGP ada di bawah payung FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di dalamnya ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, tingkat provinsi. Sehingga peran PGGP tentu bernaung di bawah FKUB, sehingga program-program yang dicanangkan, dikerjakan oleh FKUB, kami menjadi bagian di dalamnya untuk mensukseskan program-program itu, sehingga menghadirkan keutuhan kerukunan antar umat beragama di tingkat provinsi Papua Barat. Jadi peran
PGGP secara internal di gereja-gereja umat Kristen di Papua Barat seperti yang saya sampaikan tadi. Yep. Kemudian dalam hubungan dengan agama lain itu ada di dalam FKUB, tentunya di bawah arahan Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. Ya. Contoh seperti kemarin ada penanaman pohon matoa ya 1 juta pohon di Indonesia, itu kan program itu diarahkan dari Kementerian Agama dan kita terlibat di dalamnya. Oke, itu semua lintas agama? Ya, lintas agama, benar. Oke. Nah kemudian selain hubungan dengan lintas agama yang ada di wilayah Papua Barat yang mungkin lebih khusus, sejauh ini peran pemerintah bersama dengan PGGP? Peran pemerintah provinsi? Yep. Ya. Kami dalam struktur organisasi PGGP kan bukan menjadi bawahan dari pemerintah, tapi kami menjadi mitra strategis. Yep. Jadi kemitraan itulah yang seperti yang kita tahu pembangunan di Papua ini dengan moto atau Pak Semboyan mereka bilang apa ini satu tungku 3 batu, pemerintah, gereja dan adat. Ya. Adat, ya. Pemerintah, agama dan adat. Di dalam agama itu ada gereja sehingga kita menjadi mitra yang sama-sama memberi kontribusi bagi pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Kami di fungsi mental spiritual, tentu juga di bidang-bidang yang lain kita saling menopang di dalam pembangunan itu. Ya. Dan tentunya ini juga menjadi peran penting dari PGGP ya. Ya. Oke, untuk terus membangun toleransi juga antar umat beragama, ya, lintas agama yang ada di Manokwari. Nah kemudian tentunya PGGP juga mungkin punya peran penting seperti di dalam keorganisasian sendiri ya. Mungkin juga ada peran pemuda, ada peran perempuan di situ, karena saya lihat ya lebih cenderung itu biasanya anak-anak muda kita sekarang. Mungkin itu kita lebih memberikan pemahaman kepada mereka untuk bagaimana peran PGGP ini. Baik, benar sekali bahwa panggilan utama sesuai dengan visi, misi dan strategi dari PGGP, maka ada 9 biro yang dibagi tugas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada Biro Hukum dan HAM, ada Biro Pemuda, ada Biro Perempuan dan Anak, ada Biro Misi dan Penginjilan, dan ada Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, di dalam biro itu kami memang mempunyai program, diharapkan program itu menunjang visi, misi dan strategi yang sudah ditetapkan, sudah dirumuskan lewat konferensi, dan semuanya ini terus berada di dalam arahan pembangunan di Provinsi Papua Barat yang berfokus pada Papua cerdas, Papua sehat, Papua aman, dan Papua produktif. Ya. Sehingga secara khusus misalnya di dalam apa yang kita lihat di dalam rencana induk pembangunan Papua menuju tahun 2041 itu yang sudah ditetapkan di dalam Pilpres nomor 24 tahun 2023. Di sana PGGP terpanggil untuk turut memberi kontribusi di dalam keempat aspek itu secara khusus dalam keamanan. Nah, kenapa keamanan? Saya melihat karena pembangunan kita apapun hasilnya kalau situasi tidak aman itu akan mempengaruhi bagaimana orang mau pergi ke kantor tetapi atau ke kebun tapi situasi tidak aman. Betul. Nah, disinilah panggilan PGGP. Tentu kita tahu pihak keamanan ada, tetapi ya masalah-masalah sosial ini yang kadang-kadang muncul perlu penyejukan, dan disitulah panggilan tokoh agama, tokoh gereja untuk memberikan pemahaman supaya masyarakat yang mungkin terjadi gesekan, ya kembali lagi gesekan agama bisa ada, gesekan sosial ada, gesekan politik kan sering kali terjadi. Nah inilah sebetulnya saya mau kasih tahu sebenarnya awal mula PGGP ini kan ada di 6 provinsi sekarang, tapi awalnya itu kira-kira 20 atau 18 tahun yang lalu itu dimulai di Provinsi Papua, yang kemudian ke Papua Barat, sekarang ada di 6 provinsi. Visi awal PGGP hadir itu sebagai forum untuk
memberikan support terhadap keamanan Papua pada waktu itu yang terjadi konflik yang ini, sehingga diharapkan tokoh agama, tokoh gereja menjadi ujung tombak untuk menghadirkan rasa nyaman itu dengan tentu dengan kekuatan dalam Papua ini, kekuatan Injil sebagai alat untuk dapat mempersatukan. Nah itu. Jadi PGGP ini hadir untuk memberikan keseimbangan juga, di dalam hubungan antar masyarakat dan secara khusus di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah sejauh ini selain lintas agama ini yang ada di wilayah Papua Barat, tokoh-tokoh adat juga dilibatkan mungkin dalam program PGGP. Oh iya, benar. Tadi saya lupa ada satu biro biro hukum dan adat. Karena ini juga menjadi peran penting ya, apalagi kalau kita di wilayah Papua ini kita bilang ada dalam suku yang berbeda, adat istiadat yang berbeda ya. Iya, benar. Oke, nah Papua ada 250 suku bahasa yang berbeda dan memiliki latar belakang keunikan, dan karena itu memang perlu dikelola untuk menjadi bagian di dalam membangun Papua secara umum, tapi khususnya di Papua Barat. Ya sering orang bilang membangun dengan kearifan lokal. Membangun dengan kearifan lokal. Oke, ya. Nah kemudian sejauh ini bagaimana tantangan, karena biasanya selain kita bekerja ya, selain PGGP hadir pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, sejauh kepemimpinan dari Bapak Pendeta sendiri, apakah ada tantangan yang mungkin sudah pernah dialami baik mungkin dari internal ataupun juga dari eksternal? Baik ya, saya baru dipilih menjadi ketua PGGP periode 2024-2029. Sebelumnya pemimpin yang memulai PGGP ini adalah Ibu Pendeta Shirley, yang tentu ada banyak yang mengetahui. Dan pengalaman saya sebelumnya itu yang menjadi satu tantangan yang saya bisa berbagi pada kesempatan ini adalah ketika menjadi ketua sinode di salah satu gereja yang berbasis orang asli Papua, yang kalau di Papua Barat tentu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak yang mayoritas adalah orang saudara-saudara kita dari suku besar Arfak, ada Sopata, Mea, Moskona, dan hampir 90% adalah warga PKI, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, izin saya sebutkan. Dan saya menjadi ketua sinode 2 periode, 2015 sampai 2024. Nah, pengalaman itu menjadi guru yang baik, saya bisa sampaikan pada kesempatan ini bahwa membangun orang Papua dengan konsep pembangunan berkearifan lokal itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan konsep yang berwawasan nasional atau internasional sekalipun, tapi dipaksakan, itu akan banyak hambatan yang dihadapi. Saya sebagai contoh, waktu lalu UNICEF datang minta saya bantu dalam hal sosialisasi imunisasi. Dan itu menarik, akhirnya saya diundang menjadi narasumber untuk memberikan pemahaman dari background masyarakat adat atau masyarakat Papua yang melihat program imunisasi itu bagus, tetapi bahasa yang dipakai itu vaksin. Sementara kita masyarakat trauma dengan vaksin yang kemarin terjadi tahun 2019, mereka menolak. Mereka pikir, wah ini orang mau suntik kita dengan apa lagi ini? Akhirnya terjadi benturan dan tidak bisa jalan, dan menyebabkan angka imunisasi di Provinsi Papua Barat itu menurun. Secara nasional. Akhirnya datanglah mereka berbicara, dan akhirnya saya memberikan solusi bahwa untuk mengkomunikasikan ini, pilih kata itu sebenarnya kearifan lokal dan juga dengan penggunaan kata. Bahasa masyarakat setempat. Jadi tolong cari bahasa Arfak yang pakai istilah vaksin atau imunisasi itu pakai bahasa mereka daripada pakai bahasa yang kemudian menimbulkan pro kontra. Nah, ini satu contoh saja, maaf saya sebutkan ini, tapi kebetulan baru terjadi dalam minggu-minggu kemarin atau beberapa waktu yang lalu, sehingga saya diminta untuk bantu mensosialisasikan, dan puji Tuhan, syukur
masyarakat bersedia untuk. Jadi saya sampaikan bahwa dulu misionaris datang itu mereka kasih masuk barang ini itu sudah untuk kekebalan tubuh. Iya. Jadi tidak usah takut dengan istilahnya, ubah istilah sesuai dengan bahasa mereka. Jadi masalah bahasa di Papua kadang menjadi penghambat pembangunan kalau kita paksakan untuk semua orang memahami konsep itu dalam bahasa. Karena itu ya perlulah untuk belajar bahasa sedikit kah seperti itu. Dan saya tertarik tadi mengenai bahasa. Bapak Pendeta juga mengatakan bahwa Alkitab sendiri itu juga sudah diterjemahkan dalam bahasa suku, terutama untuk suku yang ada di wilayah Manokwari. Ini diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Baik, jadi puji Tuhan, syukur karena suku besar Arfak ini terlepas dari, maaf saya sampaikan ini sebagai testimoni atau sebagai kesaksian karena saya memimpin gereja dalam 10 tahun dan hampir 90% warga orang Arfak yang ada di Provinsi Papua Barat ini adalah masyarakat di gereja kami waktu itu. Saya bangga. Mereka dengan segala keterbatasannya ada pada pemahaman yang sangat toleran, kalau saya mau bilang begitu, kita bicara moderasi beragama. Sampai hari ini konflik-konflik yang bernuansa agama di Provinsi Papua itu tidak ada. Karena mereka punya pemahaman yang luar biasa. Kemarin Pak Pangdam ketemu saya, Pangdam bilang, wow luar biasa, saya dengar dari laporan bahwa konflik-konflik yang terjadi di pegunungan tengah tidak ada di Papua Barat. Saya bilang, ya, saya berani menjamin itu. Kalaupun ada kita saudara-saudara mas-mas yang naik ke Pegaf, kalau luka itu bukan karena ditembak, itu karena jatuh dari motor, itu non luka. Ini saya bercanda dengan Pak Pangdam, tapi itu fakta. Artinya kita bersyukur bahwa dengan tingkat ini masyarakat, ya kecuali mungkin ada palang memalang itu satu hal lain lagi, tetapi menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan itu ada di masyarakat suku besar Arfak ini, itu ada sangat tinggi, kesadaran sangat tinggi sekali. Jadi hal-hal ini yang perlu kita terus pupuk, dorong, tetap pertahankan, karena ini yang menunjukkan agama itu benar-benar diterima oleh Tuhan Sang Pencipta. Bukan membunuh orang dengan secara sadis, tidak, itu bukan ajaran agama. Iya. Apa yang menjadi pesan penting dari Bapak selaku Ketua Umum PGGP untuk kita, terutama masyarakat yang ada di Manokwari, tapi mungkin lebih khusus lintas agama, atau mungkin lebih khusus lagi untuk gereja-gereja yang ada di tanah Papua? Ya, pesan saya tentu bersifat pemahaman, pengajaran agama. Jadi kalau kita berbicara tentang agama itu kan kita berbicara tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta, dan kita mesti tahu bahwa Sang Pencipta itulah yang menciptakan manusia. Dengan berbagai perbedaan yang ada, baik suku, agama, ras, dan sebagainya. Karena itu, pesan saya adalah marilah kita memaknai kembali spiritualitas kita dalam agama, bahwa kalau kita menyembah kepada Sang Pencipta yang menciptakan perbedaan itu, maka kita harus menerima perbedaan itu sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan perbedaan, maka kalau kita protes perbedaan, kita sedang memprotes Sang Pencipta itu. Nah, ini pemahaman yang saya terus dorong, harap disosialisasikan, disampaikan baik di forum mimbar gereja atau di agama apapun, sampaikan itu sehingga kita melihat manusia itu sebagai ciptaan Tuhan. Di Alkitab, bukankah kitab suci Kristen, Alkitab bilang siapa yang menghina ciptaan Tuhan, manusia, dia sedang menghina penciptanya. Jadi tidak masuk akal kalau kita bilang kita sedang menyembah Allah, tetapi kita membenci sesama manusia. Itu tidak konsisten, karena itu pasti salah pemahaman. Nah, bagi saya itulah fondasi untuk moderasi beragama. Karena itu saya sangat bangga, bersyukur akhir-akhir ini moderasi beragama didefinisikan sebagai pemahaman bahwa kalau di ruang agama, ada hal yang mutlak, tapi waktu kita ada berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, kita harus memahami mereka sebagai ciptaan Tuhan yang
Tuhan hadirkan perbedaan itu. Oke, jadi ini menjadi pesan penting bagi semua kita ya, untuk persekutuan gereja-gereja, tapi juga untuk lintas agama. Iya, Izin saya boleh sampaikan yang terakhir, yang ilustrasi yang tadi saya sampaikan itu. Jadi marilah kita seperti kolak. Ya, kolak itu makanan enak, terbuat dari labu, dari singkong, apa itu ya, semua bahan makanan itu masing-masing kolak itu ada dalam satu wadah, tidak saling ya rasanya masih ciri khasnya ada, tetapi dia berada dalam satu tempat yang sangat enak sekali untuk dinikmati. Menurut saya itulah moderasi beragama, itulah toleransi beragama, itulah kerukunan antar umat beragama. Kita ada dalam satu wadah NKRI, tetapi kita masing-masing punya ciri khas, tetapi tidak saling meniadakan. Tetap ada untuk saling membuat kolak itu enak sekali. Kira-kira ilustrasinya apakah menolong atau bagi saya itu sangat bagus. Oke, ini ilustrasi dan juga menjadi pemahaman yang luar biasa untuk semua kita. Baik, Bapak Pendeta, terima kasih untuk kebersamaan waktunya dengan kami pada podcast RRI Net kami, dan pemirsa jangan lupa untuk Anda like, komen, dan juga Anda share informasinya. Jadi tidak hanya sampai di Anda dengan kami begitu, tapi ini juga di-share untuk semua. Dan jangan lupa untuk Anda tetap nanti kita akan jumpa lagi di episode-episode berikutnya, dan kita berharap bahwa kita akan hadir dengan topik-topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Pendeta pada podcast RRI Net kami. Dan pemirsa, saya Yuki Kubiari, saya akhiri podcast kami hari ini.